Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niskus Nulafi 12 AKL 2. Ingin menyampaikan materi Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Adapun karakteristik pada masa RIS, bentuk negara yaitu federasi atau serikat, bentuk pemerintahan yaitu republik, sistem pemerintahan yaitu parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer, perangkat negara yaitu presiden, menteri kabinet, parlemen, senat, dan DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang. Kemudian kuasa parlemen. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang kelima, Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang keenam, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan adapun negara-negara bagian RIS, 7 negara bagian tersebut yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, dan 9 satuan kenegaraan. Adapun 9 satuan kenegaraan yang tegak sendiri adalah Jawa Tengah, Belitung, Kalimantan Barat, Daerah Banjar, Kalimantan Timur, Bangka, Riau, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara. Kemudian gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang pertama, APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dengan tujuan mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. APRA sendiri memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada 23 Januari 1950, menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo, karena jika bergabung dengan Indonesia mereka akan kehilangan hak istimewanya. APRA didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara Kabinet RIS atau RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan Andi Aziz diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal, mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan RI, dan juga demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuk dengan federal. Pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Aziz harus dikirim pasukan melalui operasi militer di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT. Pada tanggal 21 April 1950, pemerintahan berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Gerakan yang terakhir
Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil menolak terhadap pembentukan NKRI, memproklamasikan negara RMS pada tanggal 25 April 1950, ingin merdeka dan melepas diri dan wilayah Republik Indonesia, menganggap Maluku punya kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebabnya adalah masalah pemerantaan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa.